Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ya, let me introduce myself first. Oke, Miss perkenalkan diri Miss dulu ya, nak ya. Teman-teman, maaf, nak ya. So, my full name is Siska Margareta, nama lengkap Siska Margareta, and usually for my friends call me Miss Margaret. So, teman-teman biasanya manggil Margaret sih, atau enggak teman-teman dulu ya di tempat kursus bahasa Inggris manggilnya Miss Margaret, walaupun nama depannya Siska. Okay? So then I will be very happy if you can call me Miss Margaret. Okay. Karena ngajarnya juga bahasa Inggris kan ya teman-teman ya. Okay. So today we gonna talk about the grammar ya. Kita akan berbicara tentang grammar pada sesi ini. Before that, let me start our class by saying basmalah first and together ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, friends. I want to share with you this topic. Okay. This is about understanding sentence structure in English, ataupun juga bagaimana cara memahami struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Karena ini penting ya ketika kita belajar bahasa Inggris itu kita diharapkan tahu terlebih dahulu struktur kalimat agar kita paham apa yang mau kita ucapkan. Dan ini mempermudah kita untuk memahami juga bahasa Inggris. Jadi poin kecilnya yang akan kita bahas itu adalah a comprehensive guide to subject or verb agreement across tenses. Jadi paduan komprehensif untuk kesesuaian antara subjek dan juga kata kerja di antara kata kerja itu sendiri. Ya. Kemudian, for the first time, what we gonna talk about ini nggak kelihatan bentar. Nah, foundation of English sentence structure. Jadi apa sih fondasi dari struktur bahasa Inggris ini? Nah, fondasi utama dari struktur bahasa Inggris ini adalah itu bentar, ini nggak kelihatan. Okay. The topic provides a comprehensive overview of English sentence structure. Jadi, topik ini memberikan gambaran. This topic provides a comprehensive overview. Topik ini memberikan gambaran of English sentence structure yang menyeluruh tentang struktur kalimat bahasa Inggris, emphasizing the importance of subject-verb agreement across past, present, and future tense. Dengan menekankan, emphasizing ya, dengan menekankan to important, pentingnya kesesuaian of subject-verb agreement dari subjek dan juga kata kerja verb ya, kata kerja across past, present, and future tense dalam bentuk kalimat lampau, kalimat sekarang, ataupun kalimat yang akan datang. Jadi, this topic provides a comprehensive overview of English sentence structure. Jadi, topik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur kalimat dalam bahasa Inggris, emphasizing the importance of subject-verb agreement across past, present, and future. Dengan menekankan pentingnya kesesuaian subjek dan juga kata kerja dalam bentuk kalimat lampau, kalimat sekarang, dan juga kalimat yang akan datang. Apa saja itu contohnya? Jadi kalau kita lihat, nah ini adalah kalimat lampau ataupun past. Tensesnya adalah past. Kemudian present yang sekarang present tense, kemudian future tense. Sebenarnya nanti ada satu lagi past future. Cuman di sini kita bahas dulu yang ada past tense, kemudian present tense, kemudian future tense. Ada temsiknya yang dapat kita ketahui ketika ada kata-kata yesterday. Yang ini yesterday berarti
kejadiannya sudah terjadi dong di masa lalu, atau enggak an hour ago, atau 1 jam yang lalu sudah terjadi di masa yang lalu. Last week, minggu lalu sudah terjadi juga. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu kita sebut itu past tense atau kalimat yang di masa lampau. Kemudian present ini masa sekarang. Yang masa sekarang sudah terjadi pada saat ini. Nah, biasanya di kalimat-kalimat present itu ada kata-kata today, now, this evening, dan juga yang sebagainya. Nah, selanjutnya ada masa yang akan datang ataupun masa depan. Masa depan itu yang akan terjadi di waktu mendatang. Biasanya itu ada kata tomorrow, itu besok, in a week gitu, 1 minggu lagi, atau enggak next week, minggu depan gitu. Jadi ada kata-kata ini untuk memberikan tanda bahwa ini adalah past tense, present tense, atau enggak future tense. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sebelum kita memahami untuk kalimat dalam bahasa Inggris ini, kita harus tahu dulu apa itu sentence. Oke. Nih, apa sih itu sentence? Jadi sentence itu kerap kali dikatakan sebagai kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, sentence itu kalimat. Yang merupakan rangkaian kata minimal terdiri dari subjek dan juga predikator. Namun bukan hanya itu aja. Kalimat yang ada ini susunannya itu memiliki makna yang sempurna. Jadi ketika kalimat yang terdiri dari subjek dan predikatornya ini memiliki makna sempurna, maka itu yang dikatakan sebagai sentence. Nah, kemudian biasanya dalam kalimat dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ini memiliki rangkaian yang sama. Jadi sama-sama memiliki subjek dan juga sama-sama memiliki predikator. Namun, dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ini, predikatornya itu berbeda, tidak sama ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu sentence. Oke. Jadi ini adalah sentence. Nah, sentence ini kalau dalam susunan bahasa Indonesia, oke, ini formulanya itu adalah subjek dan juga predikator ya. Kemudian kalimatnya, ketika kita menggunakan kata kerja itu biasanya kalimatnya adalah saya belajar. Berarti ada subjek, ada predikator, di mana predikatornya di sini adalah kata kerja. Punya makna nggak kalimatnya? Mohon maaf, bukan kerja, belajar. Punya makna nggak kalimatnya ini? Punya makna. Maknanya apa? Ada saya loh yang sedang bekerja gitu. Nah, kemudian mereka bermain. Merekanya di sini adalah subjek, bermainnya ini adalah predikator, di mana itu kata kerja. Kemudian dia memahami itu, dianya subjek, kemudian memahami itu kata kerjanya, predikatornya. Oke, itu susunan kalimatnya jika dalam bentuk kata kerja. Ada juga dalam bentuk yang bukan kata kerja. Contohnya saya senang. Karena senang itu bukan pekerjaan, lebih kepada perasaan ya. Jadi di sini sayanya subjek, senangnya ini masuk ke dalam kelas kata-kata sifat. Oke. Nah, lalu dia seorang dokter. Jadi dianya adalah subjek, seorang dokter ini kata benda, masuk ke dalam kategori dari kata benda. Maka di sini predikatornya adalah seorang dokter itu adalah masuk kelas katanya kata benda. Lalu selanjutnya mereka di sini, merekanya subjek, di sininya adalah predikator. Predikator yang termasuk ke dalam kata keterangan karena menunjukkan kata tempat. Oke, kemudian itu yang dari bahasa Indonesia. Kita lanjut ke
untuk formula bahasa Inggris sama nggak dengan bahasa Indonesia? Oh, ternyata bahasa Inggris sama juga. Ada subjek, ada predikatornya juga. Namun, lebih umum digunakan di sini adalah subjek verb ataupun subjek plus kata kerja. Harus verb kalau untuk susunan formula dalam bahasa Inggris. Itu memang sudah ketentuan yang berlaku di pelajaran bahasa Inggrisnya sendiri ya. Kemudian nih, untuk yang pertama, I study. I-nya di sini subjek, study-nya adalah predikator, di mana kelas katanya dari study ini adalah verb atau kata kerja. Nah, I study ini termasuk ke verbal sentence. Jadi apa sih itu verbal sentence? Verbal sentence ini kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi kalimat kayak go, study, read, run, learn, belajar, berlari, berpikir, membaca, kemudian bernyanyi, itu kan kata kerja. Ini termasuk ke dalam verbal sentence. Jadi rumusnya adalah subject plus predikat. Predikatnya ini berupa verb ataupun kata kerja, nanti bisa ditambah dengan objek, bisa ditambah dengan kalimat ataupun kata pelengkap yang lainnya. Nah, lalu ada selanjutnya, I am happy. Aku senang. I am happy. I-nya di sini berposisikan sebagai subjek. Am happy ini adalah predikator. Jadi happy ini adalah adjective ya ataupun kata sifat. Nah, kenapa sebelum happy ini ada am? Karena tadi kita sudah bahas ya. Formulanya itu adalah subject verb. Nah, ketika kalimatnya ini adalah kalimat nominal, ini kalimat nominal ya teman-teman ya. Jadi harus ada kata verb di sana yang dimasukkan kata verb be-nya, bukan kata verb yang kata kerja. Khusus untuk kalimat nominal ataupun yang bukan padanan kata kerja, mencantumkan verb be di dalamnya sebelum apa tuh ketambahan dari kelas kata yang lain, baik itu adjective, adverb ataupun komplement yang lain, noun bisa jadi. Apa saja verb be-nya itu? Verb be yang ada pada nominal sentence itu tergantung dari subjeknya. Biasanya untuk subjek she, he, it itu menggunakan verb be dari is. Oke, jadi yang tunggal-tunggal, yang satu John, Smith, Susan, Elizabeth, Leah, and then Margaret, itu kalau satu orang ataupun kita menyebutkan dia, she, kita menyebutkan dia laki-laki, he, ataupun kita menyebutkan itu, it, berarti verb be yang digunakan adalah is. Kemudian kalau menyebutkan untuk orang pertama I, verb yang digunakan adalah am. Makanya ketika berbicara aku senang ataupun saya senang, berarti I am happy, bukan I is happy atau enggak I are happy. Karena strukturnya adalah I itu menggunakan kata am baru disambung dengan adjective atau adverb setelahnya ya. Lalu untuk subjek you, we, they, atau bukan people, bukan ya, two students, and then two teachers, and then pokoknya orang yang banyak gitu, yang lebih daripada satu itu menggunakan verb be-nya itu adalah are. Oke, jadi ketika kita menggunakan kalimat nominal sentence ataupun kalimat dengan bukan padanan kata-kata kerja itu diiringi dengan verb be setelah subjek. Nah, sama rumusnya itu adalah subjek predikator. Predikatornya ini adalah verb be, kemudian diiringi dengan three complement. Three complement ini biasanya adalah adverb, noun, kemudian adjective. Adjective, noun, adverb bisa seperti itu juga. Kata benda, kata keterangan, atau enggak kata sifat. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Kayak apa sih itu tadi
kita bahas ya, kalimat nominal. Nah, ini dia. Kalimat nominal ini untuk I, ini menggunakan aim, she, he, it itu menggunakan is, sedangkan you, we, they itu menggunakan are. Kemudian, untuk kalimat verbal ataupun kata kerja, ketika dia she, he itu verbalnya nanti kalimat verbnya itu ada tambah s dan juga is, seperti go, si go, go kan pergi kan, si goes jadinya. Atau study, belajar, he studies gitu ya. Lalu I, you, they, we ini menggunakan verb berinfinitif. Oke, kita bahas sedikit tentang verb berinfinitif. Verb berinfinitif ini adalah verb bentuk dasar, tidak ketambahan s, is. Jadi memang itu bentuk dasarnya verb berinfinitif ini. Dan biasanya kalimat verb ber ini adalah kalimat kerja yang dasarnya itu bisa kita lihat ada study, go, tell, learn, run, love, weather, kemudian apa lagi ya, read. Oke, jadi itu semuanya bentuk dasar. Cuman ketika nanti dia berubah, nah ini ya, ketika ketentuannya nanti ketika ada kalimat yang menggunakan si, he, it, berarti juga ada aturan dalam penambahan huruf s dan juga huruf is pada kata kerja. Ini untuk aturan ketika kita menggunakan verbal untuk subjek si, he, it, ataupun subjek tunggal. Nah, yang pertama, ketika verbnya berakhiran ss, sh, sh, ch, x, z, ataupun o, maka mendapatkan imbuhan es di belakangnya. Jadi kalau berakhiran ss, sh, ch, x, z, dan juga o mendapatkan imbuhan es di belakangnya. Contoh, ini verb infinitifnya itu ataupun bentuk dasarnya adalah missed. Nah, additional infinitifnya ketika dia subjeknya adalah si, he, is ataupun tunggal itu menjadi missed. Oke. Lalu selanjutnya was. Nah, additional infinitifnya ketika ada subjek tunggal di depannya menjadi was. Oke, lalu watch. Nah, karena ada ch di sini, sebelumnya kan sh ya, ch di sini ketambahan es di belakangnya mendapatkan imbuhan es, jadi watch. Oke, kemudian goes. Nah, ada z di belakangnya menjadi goes. Lalu selanjutnya go, yang ini o di belakangnya menjadi goes. Oke. Yang ini miss, ada ss jadi misses, ada wash, ada sh menjadi washes, ada watch, ada ch menjadi watches, ada bus di sini menjadi bus, ada go yang o menjadi goes. Nah, kemudian aturan yang kedua. Oke. Aturan yang kedua ini verb berakhiran konsonan. Oke, verb yang berakhiran konsonan ditambah nanti di belakangnya itu ada y yang konsonan ya, verb berakhiran konsonan, kemudian di belakangnya ada y, maka y ini berubah menjadi i lalu ditambah es. Contoh, verb infinitifnya itu adalah study. Ini kan konsonan ya, di belakangnya konsonan. Kemudian ada y. Nah, maka ketika subjeknya tunggal menjadi y-nya diganti i ditambah dengan es, studies. Lalu selanjutnya ada carry, ada konsonan, kemudian ada y di belakangnya, maka berubah y-nya menjadi i ditambahkan es di belakangnya, carry menjadi carries. Lalu selanjutnya ada konsonan juga berakhiran di akhir katanya, di akhir kalimatnya ini, di akhir kata ya, maaf, di akhir kata. Kemudian ada y, fly. Ketika subjeknya itu tunggal menjadi flies. Oke, flies. Oke, itu untuk aturan yang kedua. Kalau verbnya berakhiran konsonan, kemudian ditambah dengan y di belakangnya, maka y berubah menjadi i, baru tambahkan es di belakangnya. Study menjadi studies, carry menjadi carries, fly menjadi flies. Oke, lalu yang selanjutnya, yang ketiga, verb selain yang pada poin pertama dan juga poin kedua, aturannya
dengan menambahkan S saja. Berarti kecuali poin ini yang berakhiran SS, SH, CH, X, Z, O, kemudian konsonan plus Y, ini semuanya selain itu ditambah S. Seperti verb infinitifnya adalah love, berarti loves. Play, ini kan bukan konsonan kan ya, di belakangnya ya. Ini huruf hidup. Kemudian play menjadi plays, tetap tidak mengganti i-nya jadi tidak berganti y-nya jadi i. Jadi tetap y dan juga tambah s. Learn menjadi learns. Weather ini selain bisa menjadi noun bisa juga jadi verb ya, artinya menyiram. Kita bisa juga mengatakan weather itu air, tapi bisa juga menjadi verb, artinya menyiram. Weather menjadi weathers. Itu untuk aturan ketika kita menambahkan s atau is pada kalimat verbal yang subjeknya si, he, it, ataupun subjek tunggal. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Sebelum kita masuk ke sentence, kita pahamin dulu ada part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech itu adalah kelas kata. Di sini ini akan beritahu ataupun yang akan kita ketahui di sini ada 8 kelas kata. Yang pertama itu noun. Noun itu adalah kata benda, buku, anak-anak atau enggak kehidupan, rumah, nama orang, profesi orang, teacher, student, garden ataupun taman, beauty. Beauty itu kecantikan ya. Kalau beautiful baru cantik. Oke, jadi noun itu kata benda seperti book, child, life, house, Jones, and then teacher, garden, beauty itu adalah kata benda. Kemudian kelas kata yang selanjutnya itu adalah kata ganti atau sering disebut yaitu pronoun. Kata ganti ini mulai dari I, you, we, they, she, he, it, someone, myself, mine, and etc. Oke, itu adalah kata ganti. Jadi merujuk kepada sesuatu. Belum. Kemudian ada verb. Verb ini adalah kata kerja. Seperti study, weather, send, type, text, sleep, watch, use, read, run, and then look, gitu ya. Itu adalah kata kerja. Lalu selanjutnya yang keempat ada kata sifat ataupun adjective. Kata sifat ini, adjective ini contohnya many, much, banyak, handsome, ganteng, ugly, cheap, old, red ya, red itu warna, biasanya warna seluruh color itu tuh masuk ke dalam kelas kata-kata sifat. Smart itu juga masuk ke dalam kelas katanya kata adjective. Selanjutnya ada adverb, kata keterangan. Nah, contohnya adalah always, often, diligently. Diligently ini maksudnya dengan rajin. Easily ini maksudnya dengan mudah. Ada ketambahan ly di belakangnya ya. Kemudian yesterday, kata keterangan waktu, in, dan there, kata keterangan tempat, and etc. ya. Nah, selanjutnya kelas kata yang keenam adalah conjunction. Conjunction itu adalah kata sambung atau kata hubung seperti because, after, before, and, or, but, so, say, if, who, itu adalah kata sambung. Terus di sini ada who ini kan biasanya siapa katanya kan. Nah, kalau di bahasa Inggris who ini masuk ke dalam kata sambung. Ada nanti beberapa bagian, beberapa part ataupun materi yang akan mempelajari who ini masuk ke dalam conjunction ya. Cuman ini kita belum pelajari sekarang. Oke, lalu selanjutnya ada preposition, kata depan. Oke, itu for, to, in, on, at, with, without, despite, of, since, of, by. Kemudian biasanya diiringi dengan kata-kata selanjutnya. Nah, yang terakhir ada interjection ataupun kata seru. Kata seru ini biasanya terletak di awal ataupun yang paling apa ya? Yang paling mudah dilihat itu ketika ada tanda serunya gitu kayak oh gitu, ah, wow, hi, hello, hi,
ouch. Nah, itu adalah kata-kata interjection ataupun kata seru. Nah, sekarang kalau kita ngecek di kamus nih biasanya untuk apa ya, kelas katanya kata benda, kalau kamusnya kamus John M. Eccles itu kodenya KB. Kemudian kalau pronoun itu kodenya KG, lalu verb itu kodenya KKT atau enggak KKI, lalu adjective kodenya KS, adverb kodenya KK, conjunction itu kodenya K titik Sam, kemudian preposition kodenya KD, interjection kodenya K titik seru. Nah, itu cuman jarang, hampir tak pernah ya, jarang sekali menggunakan kode kamus dari John M. Eccles ini. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah kamus Oxford atau enggak itu yang di Longman. Sekarang Miss bawanya yang Longman ini. Oh bentar ya, ini sedikit dulu. Nah, ini yang Longman yang biasanya Miss bawa. Nah, kalau yang di pronoun, yang di noun itu kalau di kode kamus Oxford itu nanti ada ini ada N kodenya NC gitu. Teman-teman kalau ada kamusnya nanti bisa dicek di kamus nanti ya. Ini yang Longman, kalau yang di Oxford juga ada warnanya, kalau tidak salah itu warna biru. Oke. Kalau pronoun itu kodenya pronoun nanti di kamus, verb nanti kodenya V, kemudian ada dalam kurung ada I atau enggak T. Kemudian ada adjective kodenya ADJ. Lalu ada adverb kodenya ADV kalau di kamus, lalu ada conjunction kodenya itu maaf bentar. Kodenya adalah CONJ, conj. Kemudian ada preposition, kodenya pre. Lalu ada interjection, kodenya adalah inter. Nah, apa sih tugas dari kelas kata ini? Biasanya untuk kata noun, pronoun, dan juga verb itu center core of sentence ya. Jadi inti kalimat biasanya. Sedangkan untuk kata adjective dan adverb ataupun kata sifat dan juga kata keterangan itu untuk modifying word, untuk menjelaskan ataupun kata penjelas. Baru nanti ke conjunction ataupun preposition di sini ada relating word atau kata penghubung. Interjection tidak memiliki tugas karena itu untuk kalimat-kalimat tertentu saja. Jadi inti kalimat itu bisa masuk bukan bisa masuk ya teman-teman ya, tapi memang noun, pronoun, dan verb itu tugasnya adalah inti kalimat, center core of sentences ya. Sedangkan kalau adjective dan juga adverb itu kata penjelas, modifying word, kemudian conjunction dan preposition, kata sambung ataupun kata keterangan, itu adalah kata sambung dan juga kata depan. Ini mohon maaf, ini bukan kata keterangan. Preposition ini kata depan, ini untuk kata penghubung, relating word. Oke. Itu untuk part of speech ya. Ini singkat saja part of speech, sebenarnya ketika dibahas ini banyak banget. Nanti next meeting kita akan bahas lagi. Nah, selanjutnya ada tenses. Nah, ketika kita membahas structure, berarti kita juga perlu memahami tenses ya. Jadi ada 4 waktu di sini. Yang pertama ada past, masa lampau, present sekarang, kemudian ada juga future, masa depan, ada past future. Dia itu masa depan, tapi kira-kira yang akan diperkirakan sudah selesai terjadi gitu, ya. Nah, dan yang paling familiar di sini ada 3, ada past, ada present, ada future. Jadi seiring pertambahan ini ada past future. Nah, dari past future tersebut ada juga yang ini sebentar. Ada juga masuk ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Nah, ini kita masukkan. Jadi tiap-tiap tenses itu ada diiringi dengan 4 kejadian ya, 4 kejadian waktu. Kalau past, present, future, dan past future ini waktu. Kalau yang simple, continuous, perfect, dan perfect continuous ini adalah kejadian. Simple ini berarti rutinitas. Sedangkan continuous ini sedang berlangsung. Perfect ini sudah selesai. Perfect continuous ini masih berlangsung. Oke, kita bahas yang di sederhana dulu, di present yang masa sekarang. Kalau dia mengatakan simple present, berarti kejadiannya itu rutinitas. Kejadian rutin yang kita lakukan pada saat ini memang keseharian dan akan terus berlanjut.
Tapi kalau dia simple past, itu kejadian pada masa lampau, sekarang tidak kita kerjakan lagi. Gitu ya. Kalau simple future, kejadian rutin yang akan kita kerjakan di masa depan, tapi belum kita kerjakan di masa ini, dan juga tidak kita kerjakan di masa lalu. Kayak kita fokusnya kepada 3 dulu, past, present, dan future. Nanti kita baru bahas ke past, future ya. Kemudian itu continuous. Continuous itu sedang berlangsung. Kalau di present, kejadiannya ini sedang terjadi sekarang, belum selesai, sudah dimulai, oke, kemudian sedang terjadi namun belum selesai, itu continuous seperti yang kita lakukan sekarang. Kita kan sedang belajar ya. We are studying now ya, gitu kan. Jadi we are studying now. Kita sedang belajar sekarang, itu kalimatnya. Kalau yang di past itu adalah kejadian yang sedang berlangsung tapi di masa lalu. Oke, kalau future, kejadian yang akan berlangsung dan sedang berlangsung di masa depan. Gitu. Nah, lalu selanjutnya perfect. Perfect ini sudah selesai banget, udah selesai banget gitu ya. Selesai banget dan tidak dikerjakan lagi, tidak ada continue-nya lagi, tidak ada disambung lagi. Nah, contohnya kalau present, kalau past ini, kalau di masa lalu betul-betul banget udah selesai di masa lalu gitu. Kalau di future itu kita bisa memperkirakan di masa depan itu pada jam sekian itu akan selesai, itu di jam sekian, itu perfect. Lalu perfect continuous, masih berlangsung. Oke, nanti ada formulanya yang membedakan ya teman-teman ya. Oke. Karena struktur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, ini formulanya untuk present, past, future, dan juga past future. Nah, oke, sekarang Miss pakai tabel di sini untuk menjelaskannya. Kalau untuk present, di simple itu ada verb one. Kalau dia simple itu verb one. Ketika verbnya itu nanti tadi ya I, we, they, kemudian jamak. Tapi kalau verbnya itu adalah she, he, it ataupun tunggal itu ada is. Seperti aturan penambahan tadi is dan juga verb bare infinitive. Oke, ini untuk present ya. Jadi present yang untuk simple ada verb 1 atau enggak verb SES. Kalau untuk present continuous ada be plus verb ing. Tadi kita sudah tahu ya, be itu is MR. Is itu untuk she, he, it ataupun yang tunggal. M itu untuk orang pertama, saya. R itu untuk they, we, you ataupun orang yang jamak, baru ditambah dengan ing. Seperti kalau kita berbicara, kita sedang belajar, we are studying. Oke, kalau cuma mengatakan aku belajar, I study. Oke, I study ini ya, ini masih ke verbal. Kemudian ini perfect. Oke, present perfect. Present perfect ini rumusnya adalah have plus verb 3. Atau kalau yang di present ini adalah have, has. Have ini untuk kalimat I, you, we, they, atau yang jamak. Kalau untuk has ini yang tunggal, she, he, it, ataupun semua yang tunggal baru tambah verb 3. Nah, nanti di kamus kita juga bisa lihat itu apa tuh ya, verb satunya apa, verb duanya apa, verb tiganya apa, seperti study, studied, studied gitu ya, read, read, read gitu. Nah, itu ya. Kemudian ada perfect continuous. Perfect continuous ini rumusnya adalah yang untuk present have plus been plus verb ing. Nah, sama have, has. Have kalau dia are, you, we, they atau jamak pakai have. Kalau she, he, it atau tunggal pakai has plus been plus verb ing. Ini untuk rumus. Nah, baru nanti ke past. Oke, past itu menggunakan verb 2 ya. Yang simpelnya itu verb 2. Studied, when, kemudian read, lalu apa lagi? Semuanya yang verb 2 ya. Verb 2. Nah, ketika continuous dia, nah, be ganti ke verb 2 juga be-nya. Verb 2 dari is apa? Verb 2 dari was itu adalah was. Was itu digunakan untuk she, he, is, dan juga subjek yang tunggal was. Kemudian verb 2 dari MR apa?
Jadi verb 2 dari be itu adalah were. Were itu untuk I, we, you, they, atau enggak jamak ya, baru tambah verb ing. Nah, perfectnya, past perfectnya ada had. Oke, had verb 2 dari had ini adalah verb 2 dari had ini adalah had. Had plus verb 3. Nah, baru nanti sama di sini verb 2 dari have juga, have ini jadi had plus been verb ing. Oke, itu yang untuk past. Kemudian yang untuk future. Future ini formulanya yang untuk simple will plus verb 1. Jadi will ini semuanya ketika di depannya ada will pasti selalu ketemu dengan verb 1 ya. Nah, will kemudian verb 1 untuk simple continuous-nya will plus be plus verb ing. Karena kenapa? Karena will nggak bisa langsung ketemu sama ing. Will ini ketemunya dengan verb be, verb 1. Verb 1 dari is and are ini adalah be. Jadi will be plus verb ing. Oke, kemudian di future perfect. Future perfect ini formulanya will plus have plus verb 3. Karena have di sini juga adalah verb 1 ya. Lalu selanjutnya di perfect continuous. Rumusnya formulanya untuk future adalah will plus have plus been plus verb ing. Oke. Lalu baru past future. Past future ini menggunakan would plus verb 1 untuk simple. Kemudian untuk continuous, would sama ya. Ketika di depannya would itu selalu ketemu dengan verb 1. Lalu untuk continuous ada would plus be plus verb ing. Kemudian perfect ada would plus have plus verb 3. Kemudian untuk perfect continuous ada would plus have plus been plus verb ing. Itu untuk formulanya. Jadi teman-teman kan kita ada 4 ya? 4 di sini. Jadi ingat aja di sini ada present, ini past, ini future, ini past future. Berarti di sini ada verb 1, verb SIS, verb 2, will plus verb 1, will plus verb 2. Kemudian di sini is MR plus verb ing, was verb plus verb ing, will be verb ing, will be verb ing. Kemudian di sini ingat lagi, have has plus verb 3, had verb plus verb 3, kemudian will have verb 3, kemudian will plus have 3. Verb 3 ya. Kemudian yang ini perfect ya. Has plus been plus verb ing. Had plus been plus verb ing. Ini will have been verb ing. Ini will have been verb ing. Jadi di sini semuanya ini ada ing semuanya. Ini ada verb 3 semuanya. Ini been mohon maaf. Ini semuanya itu adalah verb ya. Yang ini ada ing semuanya, ini verb 3 semuanya, kemudian ini been verb 3 semuanya ya. Oke, itu untuk mengingatnya. Nanti kita akan pelajari gimana cara mengingat cepat formula dari tenses ini ya, menggunakan jari. Insya Allah. Oke, kemudian nah, kita masuk ke dalam tenses. Oke, simple present. Apa sih time signal? Nah, biasanya ini ada time signal dari simple present ya. Formulanya biasanya kalau simple present itu menggunakan ada kata-kata every plus time. Berarti every Sunday, every day, every night, every week, every month, every year, every morning. Ataupun juga ada a rate of frequency. Always, often, seldom, usually, rarely, frequently, atau on days. On days ini setiap hari Sabtu gitu, on Sunday, setiap hari Minggu, setiap hari Senin gitu, setiap hari Jumat, on Sundays, on Mondays, on Fridays, gitu ya. Oke, itu time signal untuk simple present. Kemudian apa sih time signal ataupun tanda waktu untuk simple past itu kodenya ataupun formulanya adalah last plus time. Seperti ini. Ada last Sunday. Oke. Di minggu lalu, last day, apa tuh hari-hari lalu, gitu. Last night, malam kemarin gitu ya. Kemudian ada cardinal plus time plus ago. Jadi cardinal, kemudian time-nya kapan, waktunya kapan, kemudian ago. Jadi
One day ago, 1 hari yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. Kemudian general time in past ataupun waktu-waktu umum di masa lampau seperti yesterday, pada tahun 1990 ya gitu. Enggak 2 days before yesterday, 2 hari sebelum kemarin gitu. Oke, baru nanti ada simple future. Simple future ini formulanya kalau untuk next plus time ya, berarti next Sunday, Senin depan gitu, Sabtu depan, Selasa depan, Minggu depan gitu. Next day gitu. Next week, nah minggu depan gitu. Dan kalau yang di ini bisa juga menggunakan cardinal plus time plus later. 1 day later, 1 hari kemudian, 2 weeks later gitu, 2 minggu kemudian, 3 months later gitu, 3 bulan kemudian. Nah, untuk yang general time in past-nya bisa menggunakan tomorrow gitu, besok gitu, the day after tomorrow gitu, 1 hari setelah besok gitu, gitu ya, soon ya segera ya, tonight nanti malam gitu. Kemudian ada present continuous, oke. Nah, present continuous ini biasanya ada kata-kata now, sekarang, right now, saat ini, at present, saat ini juga artinya, at the moment, saat ini juga artinya today, ataupun hari ini. Ini tense-nya dari present continuous. Oke. Kemudian ada past continuous. Past continuous ini biasanya tense-nya at this yesterday, pada waktu ini kemarin, pada jam 7 kemarin, at 7 o'clock yesterday, at the same time yesterday, pada waktu yang sama loh kemarin, atau enggak kemarin pagi, yesterday morning, gitu untuk past continuous. Lalu time sign-nya untuk future continuous, at this time tomorrow, pada waktu ini besok, at the same time tomorrow, seperti pada waktu yang sama besok ya, pada waktu yang sama ini besok ya, gitu. At 7 o'clock tomorrow, pada jam 7 besok ya, gitu. Kemudian at 7 o'clock tomorrow morning, pada jam 7 pagi besok ya, itu time sign-nya dari simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous, dan juga future continuous. Nah, sekarang we gonna jump to the example ya. Gitu. Wait a moment. Nah, apa sih contohnya? Kalau simple present nih contoh kalimatnya, Rosa often wake up at 8 o'clock every day. Rosa selalu bangun, wake up at jam 8 pagi setiap hari. Kemudian Lia gitu. Often Lia always goes to school every morning. Jadi di sini kita udah belajar ya, subjek ketemu dengan verb, berarti ketambahan SIS. Jadi Rosa ketika wake tambah S ya. Karena ini bukan konsonan jadi masuk ke S. Goes. Lia always wakes ya, works. Jadi Lia always goes, karena ada O di sini maka ada ketambahan IS. Lia always goes bila Lia selalu pergi ke sekolah, to school every morning, tadi time signalnya. Oke. Nah, ini yang nominal, I'm here, aku di sini. Berarti aku di sini itu pada saat sekarang. Ini present. Lalu yang simple past, I met Mr. Prabowo yesterday. Oh my God. It's my dream ya. Insya Allah, we hope also. Amin. Aku ketemu Mr. Prabowo, Pak Prabowo kemarin. Ini berarti udah terjadi. Gitu. Kemudian SBY ini yang verbal, ini yang nominal ya teman-teman. SBY was our president. SBY adalah presiden kita. Berarti kan di masa lalu menggunakan kata was ya di sini. Karena sudah terjadi dan sekarang SBY presiden enggak. Sekarang presidennya adalah Pak Prabowo ya. Nah, selanjutnya simple future, contohnya the phone is ringing. Nah, the phone is ringing ini adalah present ya, tapi nanti diikuti dengan future. I will take it up, son. Jadi HP ini berdering gitu, HP itu berdering gitu, sedang berdering. Aku akan mengambilnya segera. I will take it, son. Gitu ya. Take it up, son. Gitu. I will, ada kata will plus verb 1. I will plus verb 1. Tadi ada formulanya ya. Dan ini the phone is ringing, ini present continuous, is ringing. Ada is, the phone, ini kan berarti tunggal ya, noun-nya, kalimat noun-nya, kata bendanya. Ini tunggal berarti menggunakan is,
verb B-nya is, kemudian plus verb in, ringing. Okay. Karena teleponnya sedang berdering, I will take it out sound gitu. Aku akan segera mengambilnya. I will plus verb 1 ya. Oke, kemudian Indonesia will become the winner. Indonesia akan menjadi pemenang ataupun juara. Will become, Indonesia berarti juga tunggal. Jadi yang menunjuk kata-kata satu ataupun tunggal-tunggal itu menggunakan ini ya. Will itu future formulanya. Oke, will formula untuk future plus verb 1 become. Oke, kemudian untuk present continuous. Present continuous, I am writing a novel this year. Aku sedang menulis sebuah novel tahun ini. Ada am, ada writing. Jadi is MR tadi plus verb ing ya. Jadi I am. Karena subjeknya di sini adalah I, berarti I am writing a novel this year. Oke. Oke, kemudian Nina is singing a Korean song. Oke, Nina sedang bernyanyi lagu Korea ataupun apa ya, musik Korea gitu ya. Nah, Nina singing karena Nina ini adalah tunggal, oke, berarti menggunakan kata is. Oke, menggunakan kata is, mohon maaf, menggunakan verb B-nya yaitu adalah is. Jadi Nina is singing plus verb in ya, a Korean song. Baru nanti lanjut past continuous. Sita and Rini were playing football yesterday morning. Nah ini yesterday morning, kemarin pagi, time signalnya ini spesifik ya. Kemarin bukan cuma kemarin, tapi kemarin pagi. Ada spesifik time signal gitu ya. Jadi kenapa menggunakan were di sini? Karena dua orang, ada Sita dan juga Rini. Jadi kalau dua orang ataupun ada yang jamak, were plus verb in. Jadi Sita and Rini were playing football yesterday morning. Jadi ini past continuous, ada specific time. Yang mana sih pas specific time-nya? Ini yesterday morning. Oke. Nah, ini at 9 o'clock yesterday, pada jam 9 kemarin, Bella was making cake for her mother. Nah, karena Bellanya cuma satu, berarti menggunakan kata was sesuai formula tadi ya, rumus tadi. Was making plus verb in, cake for her mother gitu. Oke, kemudian untuk future continuous. Nah, ini at the same time tomorrow morning, pada waktu yang sama besok pagi gitu. Ada specific time juga. We will be learning English. Kita akan belajar bahasa Inggris. Oke, berarti ada will, ada be, will plus verb be plus will plus be plus verb in ini ya. Karena ini adalah future continuous. Okay. Nah, sekarang we gonna exercise. Okay. Nah, di sini. Oke. Okay. Miss ada beberapa soal, ada beberapa exercise di sini. Ini dia teman-teman boleh Miss kasih waktu nanti untuk mengerjakannya. Jadi put the verb in brackets into the correct form ya. Yang pertama, I hear bla 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 a bird. It's singing ya. 5 o'clock yesterday evening, Teti was. Nah, yang dalam kurungnya itu benar atau enggak gitu ya. Jadi kalau benar tulis itu, kalau enggak benar tulis yang benarnya. His clothes angrily. Kemudian yang tiga, come always come. Bla 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 let every day. Nah, ada perhatikan time signalnya ya. Ketika kita mau mengisi yang blank ini, perhatikan time signalnya, kemudian juga perhatikan subjeknya. Oke, kemudian mana ya? At 7 o'clock last night, I watched bla 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 a good movie. Kemudian yang kelima, 5. Right now, Donna and Doni not believe bla 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 me gitu. 6, see, sit bla 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 here at the same time tomorrow. Kemudian number 7, I am sitting in class right now. I sit blah 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 in class at the same time yesterday. And then 8, I not attend blah 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 the event yesterday. Okay. Kemudian number 9, Bill arrived blah 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 here there days ago. Here
3 days ago ya, bukan there, 3 days ago. Kemudian nomor 10, I am very glad because I have blah 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 baby now, and then I said blah blah blah. John's buy blah 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 a new car last year, and then 12, I said blah 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 your dictionary on the table a few minutes ago. And 30, according to the weather report, it be blah 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 cloudy tomorrow. And the 14, at the same time tomorrow I fix blah 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 my cycle in the garage. And then the last, I meet blah 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 many people yesterday morning. Okay. Nah, for the example nih, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama ini I hear blah 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 a bird it's singing, berarti ini simple present ya. Kemudian, nah, apa sih jawabannya gitu. Nah, ini udah kasih nih dari 1 sampai 5 udah dikasih jawabannya. Nanti teman-teman jawabnya yang dari 6 sampai 10 ya di rumah ya. Jadi I hear karena ini simple present berarti verbnya adalah verb 1 karena subjeknya juga adalah subjek I. Nah, ini time signalnya ada at 5 o'clock yesterday, berarti ada past continuous, ada specific time-nya. Berarti was-nya ini ganti jadi was-sing. Okay, was-sing ya. Kemudian Tom, karena ini every day berarti simple present ya. Every day ini time signalnya simple present. Cuman ke Tom ini satu orang berarti tambah s, comes. Kemudian at 7 o'clock last night ada time signalnya juga kan ada past last night, past continuous. I watch berarti di sini was watching a good movie. Lalu right now, nah right now Donna and Donnie not believe me. Di sini jawabannya itu adalah don't believe me. Kenapa tidak apa ya? Are believing me, karena posisinya ini believe ini adalah non progressive. Apa sih itu non-progressive? Non-progressive itu adalah kata kerja yang tidak dapat digunakan dalam bentuk continuous tense. Ya, tanpa mengubah makna aslinya seperti believe. Di sini juga ada nomor 10 have. Have ini adalah non-progressive. Jadi tidak akan berubah menjadi verb ing karena dia adalah kata kerja yang digunakan dengan bentuk asli, dia tidak mengubah makna. Ya, oke, teman-teman. Ini untuk your activity in your ya. Oke, intermezzo ya. Jadi ini aktivitas untuk di rumahnya. Silakan jawab nomor 6 sampai nomor 15 ya. Oke. Oke. Ini saja untuk pelajaran kita ataupun studi kita tentang understanding sentence structure in English. Insya Allah kita akan lanjut di next meeting lagi. Ya, silakan kerjakan dulu tugas yang tadi. Kemudian next meeting kita bahas kembali ya teman-teman ya. Nah, kayak sebenarnya grammar itu asik ya ketika kita bahas. Cuman kita coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Nanti boleh kasih feedbacknya ya kalau Miss terlalu cepat menjelaskannya ya. Kalau kita sudah paham nih struktur kalimat dalam bahasa Inggris, insya Allah ini mudah aja untuk mengucapkan. But you have to practice ya. Harus praktis, praktek juga keseharian. Sama seperti Miss juga. Miss berharapnya dengan Miss bisa sharing ilmu dengan teman-teman itu bisa improve my English also ya. Bisa meningkatkan bahasa Inggris Miss juga. Karena ketika kita punya pengetahuan dalam bahasa Inggris, punya pemahaman, tapi kita stuck aja, nggak kita praktekkan, nggak kita terus ulang, ya udah nggak berkembang gitu ya. Oke, dan this is motivation for me. I'm very jealous when I see someone can speak English fluently ya. Jadi Miss tuh, waduh, iri banget, cemburu banget sama seseorang tuh yang bisa ngomong bahasa Inggris tuh lancar banget. So I hope I can do it. Miss berharap Miss juga bisa tuh kayak gitu, mengucapkan bahasa Inggris tuh fluent. I still learning ya. Miss masih belajar sekarang sama seperti teman-teman sedang belajar. So keep spirit ya to study English. And before I close my class, I wanna say sorry. Miss mohon maaf kalau ada kata-kata
ucapan, gestur tubuh, dan juga penjelasan-penjelasan yang mungkin belum sesuai dengan teman-teman. Miss mohon maaf, ada kesalahan juga Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Thank you so much for joining my class today. And before we closing our class, let's say Hamdallah. Let's say Hamdallah first together. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. See you for the next meeting, yeah? Have a good day, everyone.